Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar haji dan umroh. Kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang biasa kita dengar maupun yang dilakukan oleh jamaah haji maupun umroh. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yakni ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, ini posisinya Ka'bah itu selalu berada di sisi kiri. Di sisi kiri kita ketika kita berjalan mengelilinginya. Kemudian dimulainya berjalan ini dan diakhirinya itu sejajar dengan arah Hajar Aswad. Nah, yang kedua itu ada sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil atau berjalan agak cepat dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ini dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung sekali, kemudian balik lagi ke Sofa itu dihitung 1 kali. Ini dimulainya dari Bukit Sofa, kemudian berakhir di Bukit Marwah. Kemudian ada wukuf, yakni berdiam diri di Arafah, walaupun sejenak dalam waktu antara tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai matahari benar-benar terbenam. Nah, waktu itu Rasulullah melaksanakannya sampai warna kekuning-kuningnya itu hilang sehingga benar-benar terbenam. Setelah itu baru beliau melanjutkan perjalanannya menuju ke Musdalifah. Istilah yang selanjutnya yakni ada mabit atau bermalam dan juga untuk beristirahat setelah sebelumnya melakukan wukuf di Arafah. Yang pertama, ini ada 2 kali mabit ya. Yang pertama setelah tadi wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan dengan pada malam harinya tanggal 10 masuk tanggal 10 ya, itu bermalam atau mabit di Musdalifah. Kemudian juga dilanjutkan berikutnya di tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah itu mabit. Yang berikutnya adalah melontar jumroh ya, melontar jumroh dengan batu-batu kerikil mungkin seukuran jari seperti itu. Nah, ini mengenai marma atau ada semacam bangunan di tengah-tengah yang ketika melempar jumroh itu agar mengenai marma tersebut pada hari nahar dan hari tasrik. Yang selanjutnya adalah tahallul. Tahallul yaitu keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau dibolehkan melakukan sebuah perbuatan yang pada awalnya dilarang seperti itu. Nah, tahallul ini ditandai dengan mencukur rambut begitu nggih. Tahallul ini sebenarnya ada beberapa macam ya. Nanti untuk detailnya bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Nah, yang kemudian ada mikot makani. Mikot makani ini adalah batas tempat untuk memulai ihram untuk haji ataupun umroh. Kemudian mikot zamani itu adalah batas waktu ibadah haji gitu. Dimulai tanggal 1 Syawal sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ada dam dan ihram. Dam ini adalah menyembelih hewan ternak, bisa kambing, sapi maupun unta di tanah haram atau tanah suci yang dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Jadi misalkan melakukan suatu pelanggaran ataupun tidak bisa melaksanakan wajib haji, ini sebagai gantinya adalah menunaikan dam seperti itu dengan menyembelih hewan ternak. Kemudian ihram yaitu niat untuk memulai mengerjakan ibadah haji maupun yang selanjutnya mengenai tanggal-tanggal dan istilah hari. Yang pertama ada hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Ini disebut juga hari perbekalan sebelum memulai perjalanan ke Arafah. Ini kalau zaman dahulu dikisahkan para sahabat itu mulai mengisi perbekalan minum air-air seperti itu untuk dibawa perjalanan dari Mekah ke Arafah seperti itu. Kemudian hari Arafah sendiri jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah
saat itu semua jamaah haji harus berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf dan rangkaian ibadah yang lain. Kemudian ada hari Nahr, yaitu yang biasa dikenal juga dengan hari penyembelihan ya, tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Itu hari penyembelihan kurban ataupun juga hari penyembelihan dam tadi seperti itu. Kemudian ada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Nah, jamaah haji pada waktu itu melaksanakan ini ya, melontar jumroh dan juga mabit yang tadi mabit di Mina. Di bagian terakhir ini ada lafaz talbiyah, nanti teman-teman bisa menghafalkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasanya ketika melakukan tawaf ini juga sambil melafazkan talbiyah seperti itu, dan juga di ibadah-ibadah yang lain ada mengucapkan lafaz talbiyah. Teman-teman silahkan untuk dihafalkan. Nah, demikian tadi sedikit yang kita bahas untuk istilah-istilah dalam ibadah haji maupun umroh. Semoga bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran kepada kita. Tentunya juga adik-adik yang dulunya pernah melakukan ini ya, latihan manasik haji seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih juga gambarannya seperti itu. Semoga di suatu saat nanti kita bisa memenuhi rukun Islam yang kelima tersebut dan Allah memberikan kemudahan serta izin. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pembahasannya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.